Halo Sobat Joy, selamat datang di YouTube channel Klinik Gigi Joy Dental. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah alat yang lagi viral nih di kalangan masyarakat. Tentunya Minjoy nggak sendirian di sini, karena Minjoy ditemani oleh salah satu dokter gigi Joy Dental, Dokter Gigi Fauzia Jauhara. Halo. Halo Sobat Joy semua. Dokter, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mbak Cia? Baik dan sangat ceria hari ini. Oke, kita semangat hari ini ya. Semangat. Dokter, temenin aku ya. Kita hari ini akan review sebuah alat deh pokoknya. Mau review apa sih Mbak? Nah, nanti lihat dulu. Sobat Joy penasaran nggak? Kalau penasaran, tonton terus videonya ya. Jangan kemana-mana. Nah, Sobat Joy, ini dia alatnya. Ini pasti Sobat Joy udah banyak yang tahu tentang alat ini, karena ini alat akhir-akhir ini lagi viral nih dok, di media sosial, di TikTok dan lain-lain. Oke. Ini adalah alat scaler elektrik atau scaler portable, alias alat yang bisa digunakan untuk scaling dari rumah. Jadi klaimnya ini bisa membersihkan karang gigi dok, tanpa Sobat Joy harus datang ke dokter gigi. Klaimnya seperti itu. Menarik ya. Menarik ya. Gimana kalau kita review, kita unboxing? Oke, siap. Oke, kalau gitu Sobat Joy, tonton video kita berikut ini ya. Kita akan review dan unboxing. Oke Sobat Joy, kita akan unboxing nih alatnya. Jadi kita dapat kondisi kayak gini ya ketika beli. Ada boxnya dan di depan box ini ada gambar alatnya nih, ilustrasi gambar alatnya. Terus ada judulnya, tulisannya Electric Cleaner. Nah, mungkin sebelum kita buka, coba kita baca dulu ya. Di belakang ada informasi apa nih. Nah, di belakangnya diberi judul Dental Calculus Remover, atau artinya adalah pembersih kalkulus gigi atau karang gigi. Nah, di informasi ini juga dijelaskan bahwa alat ini akan mengeluarkan vibrasi, kemudian juga penggunaannya mudah, kemudian ada 5 intensitas yang bisa diatur, artinya getarannya itu ada levelnya nih Sobat Joy, 1 sampai 5. Kemudian dia juga waterproof, jadi nggak masalah kalau kena air dan sebagainya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi udah makin gak sabar buat kita buka. Dokter buka ya. Kita buka. Oke. Oh, ada menu. Oke. Ya, jadi kita taruh dulu ya. Kita dapat semacam manual book ya, atau user menu. Manual. Nah, ya kayak gini sih, ada ala-ala, entah ala-ala atau beneran ya, kurang paham nih. Ada qualification certificate, ada warranty card, jadi harusnya bergaransi ya. Ada garansi. Ada garansinya, oke. Nah, ya biasa ya kayak manual book pada umumnya, ada pengertian fungsi tombol-tombolnya, seperti itu. Oke, dan ada informasi juga bahwa alat ini perlu di-charge untuk dipakai. Oke Nih Mbak Cia, kita lanjut nih yang ditunggu. Kita lanjut. Yeay, masuk ke alatnya ya. Dulu dokter, tes dulu. Oke. Nah, alatnya ya, ini udah jelas nih. Alatnya yang berwarna mint ini. Perlu gini ya. Ini nih alatnya. Wow, lucu ya. Dia cuman kayak pena gitu. Segede spidol. Untuk digenggam juga sebenarnya ya oke. Bahannya ini kayak rubber gitu Sobat Joy ya pegangannya. Kemudian di atasnya ada tipnya, tip scalernya. Kita buka, dia kasih pelindung karet. Oke. Kita buka. Oke, berarti dia memberikan 1 tip scaler ya. Karena nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain, nggak ada cadangannya gitu, nggak ada. Cuman ngasih 1. Ya runcing, tajam. Cuman kalau kita bandingkan dengan biasanya kita lihat tip yang ada di klinik Mbak Cia, ini lebih kusam ya. Jadi nggak kinclong. Jadi kita ya bisa dilihat mungkin produksinya tetap aja berbeda dengan tip scaler yang ada dijual di distributor alat kedokteran gigi yang resmi gitu. Tapi mudah-mudahan bukan bekas orang ya, kayak gini ya. Tapi tajam. Seperti tajam. Kemudian di depan ini ada tombol on off-nya buat menyalakan. Kita coba nyalain langsung kali ya? Boleh. Oke. Oh, ada langsung terdengar ada ya vibrasinya. Dan ada panah ke atas, panah ke bawah. Karena tadi di informasi di box-nya itu ada level, ada 5. Coba kita buktiin ya. Saya naikin.
Oke, naik. Oke. Ini level 2, level 3, level 4, level 5. Oke, cuman nggak signifikan ya? nggak ada. Mulai mungkin tadi 1 ke 2 kerasa, tapi sampai ke 3 kerasa, ke 4 ke 5 entah beneran naik atau enggak kurang bisa dipastiin nih. Dan bisa diturunin lagi sih. Oke, terus ada nyala lampu hijau, mungkin nandakan dia nyala gitu alatnya. Oke, kita matiin dulu. Terus balik ke belakangnya, ini ada slot untuk sepertinya buat ngecharge ya. Dan ini ada kabelnya juga. Iya, betul. Jadi biasa ini bisa dipakai buat dengan kepala charger gitu ya, charger handphone kita. Terus ya gitu. Ya, di charge. Jadi kayaknya dia pakai baterai di dalamnya. Oke. Ya. Begitu sekilas unboxing kita ya Mbak Cia ya. Jadi gimana nih? Apa mau kita coba? Harus dicoba dong. Harus kita coba ya. Kita buktiin ya. Kita coba di model gigi. Oke. Oke Sobat Joy, di sini udah ada model ya, model Phantom namanya. Jadi kita bisa pakai gigi dan mulutnya untuk simulasi percobaan pembersihan karang gigi portable ini. Nah, kenapa kita nggak coba langsung ke pasien? Karena kita belum tahu, ini kita masih mau percobaan. Dan ya masih diragukan kan, akan berbahaya apabila digunakan di manusia langsung. Jadi kita coba aja di model Phantom ini. Di model ini udah kita pasangkan karang gigi buatan ya. Dan ini sebenarnya kita buat dengan bahan tambal Sobat Joy. Sebagai informasi, bahan tambal itu nggak sekeras karang gigi. Nah, jadi kalau misalnya alat ini nggak bisa membersihkan tambalan ini, ya apalagi karang gigi akan semakin nggak bersih gitu. Makanya kita coba dulu ya. Oke, jadi alatnya saya nyalakan dulu. Langsung kita coba. Kelihatan ya, ini ada karang gigi. Oke. Kalau saya lihat dia bisa bikin serpihan-serpihan sih, menggores ya, dan malah seperti meninggalkan warna logam ke karang giginya gitu. Jadi apakah bahannya itu kalah kuat dengan karang gigi tiruan ini? Oke. Tuh, kelihatan ya, dia malah meninggalkan warna logam di karang giginya. Dan goresan-goresan aja. Oke. Sekarang kita coba naikkan powernya sampai full nih. Kita buktiin bisa nggak ya? Oke, pokoknya ini udah pol, udah paling kenceng, udah kerasa juga vibrasinya paling kenceng. Kita coba lagi ya. Nggak terlalu berubah secara signifikan ya, dia cuma meninggalkan goresan dan malah ninggalin warna logam, bikin karang giginya tambah kotor nih kalau kayak gini berarti. Nah Sobat Joy, tadi kita udah coba ini ya, menggunakan alat scaler elektrik ini di model gigi ya. Nah sekarang saya tanya ke dokter, gimana dok hasilnya? Menurut dokter apakah benar bisa untuk membersihkan karang gigi? Oke, jadi tadi kita udah coba, Sobat Joy juga udah lihat sendiri ya prosesnya, bahwa alat ini tidak bisa merontokkan secara utuh nih. Nah masalahnya kan kita tadi dengan durasi itu udah cukup lama untuk satu gigi, tapi tidak bisa rontok, cuman bisa mungkin serpihan-serpihan ada ya, serpihan-serpihan kecil, dan malah dia juga malah meninggalkan bekas warna logam ke karang giginya. Tapi dokter ingatkan lagi bahwa karang gigi tadi itu bahan tambalan ya, dia lebih lunak, lebih lembek daripada karang gigi yang sebenarnya, yang keras kayak gitu. Ya kan kita tahu karang gigi, sikat gigi juga nggak bisa lepas dan sebagainya, jadi memang butuh kekuatan khusus. Dan tadi dengan bahan tambalan aja ini belum bisa berhasil nih Sobat Joy, udah pakai power yang maksimal tadi Mbak Cia.
Nah, mungkin butuh waktu yang lama banget untuk satu gigi bisa bersih ya, dan memang kurang efisien ya. Kalau misalnya karang gigi Sobat Joy udah tebel, udah keras, saya rasa ini nggak bisa dipakai. Kalau untuk yang lunak gimana dok? Kalau yang lunak, nah mungkin masih bisa ya, karena gini Mbak Cia, sebenarnya pembersihan karang gigi itu ada yang manual, ada yang dengan ultrasonik, gelombang ultrasonik gitu. Nah mungkin Sobat Joy yang biasanya perawatan scaling di klinik gigi, di Joy Dental, itu dengan alat yang dengan ultrasonik nih, yang sudah bukan manual dong. Nah kalau untuk alat manual sendiri itu sebenarnya cuma alat handle, nanti dengan dokter gigi akan dicongkel gitu, ujungnya runcing juga. Mungkin ini untuk prosedur yang manual bisa. Nah cuman kan untuk scaling lama ya? Lama banget Mbak. Jadi untuk yang bisa di scaling manual itu pun, ketika kami dulu diajarkan di sekolah itu cuman yang karang giginya sedikit banget, tipis banget. Nah nggak bisa, untuk yang sudah karang giginya sudah banyak itu nggak bisa dengan secara manual. Nah mungkin kalau Sobat Joy yang karang giginya tipis-tipis banget, ini masih bisa nih. Tapi kita bukan sekedar membicarakan ini bisa atau enggak aja ya Mbak Cia. Jadi untuk alat kedokteran gigi atau alat medis itu punya standar. Ada organisasi yang melakukan standarisasi sehingga alat itu boleh digunakan di klinik, di sehari-hari di tindakan medis kayak gitu. Ada sertifikasinya juga? Ada sertifikasinya, ada organisasinya, ada ISO, ada IEC kayak gitu. Mereka akan melakukan sertifikasi ya. Dan dari yang tadi kita udah unboxing, tidak ada secara sah dari ISO maupun organisasi lain yang di sini ya. Nggak ada. Ya dia cuma bikin ada sertifikasi, tapi itu dari siapa yang buat sertifikasi itu belum jelas kayak gitu. Jadi segi apa aja sih biasanya yang membuat sebuah alat itu lolos sertifikasi, itu ada dari segi keamanan, ada dari segi efektivitas, ada dari segi juga kualifikasi produsen tuh juga dinilai ya. Jadi untuk alat seperti ini tidak ada yang menjamin aman dan selamat gitu ya Sobat Joy, karena juga dinilai sterilnya alatnya, apakah dia mengandung kontaminan kayak gitu yang bisa menularkan penyakit. Namanya di dalam mulut itu kan sangat rawan ya, bersangkutan dengan ludah, dengan darah kayak gitu. Jadi Sobat Joy perlu hati-hati ya. Jadi kalau untuk dokter sendiri tidak bisa merekomendasikan ini sebenarnya, apalagi digunakan sendiri. Tadi pembersihan karang gigi yang manual saja itu tetap dilakukan oleh dokter, karena ya perlu hati-hati, gusi bisa terluka kalau misalnya salah-salah begitu. Apalagi alat yang mengeluarkan getaran seperti ini. Getaran bagaimanapun akan mengeluarkan panas nih Mbak Cia. Sedangkan di alat ini nggak keluar air, beda sama alat scaler di klinik. Iya, pasti udah tahu pasti airnya malah banyak kayak. Semestinya apa sih selain untuk membantu membilas juga, sebenarnya fungsi utamanya agar tidak terjadi panas berlebihan yang akan mengakibatkan radang gusi kayak gitu Mbak Cia. Gitu. Dengan alat ini tidak keluar air juga, padahal dia bergetar keluar panas, itu agak beresiko nih. Kayak gitu. Jadi segi keamanan ya kita pertanyakan juga. Tapi paling gampangnya adalah tadi karang gigi yang buatan tadi aja dia nggak bisa lepas tuh Mbak Cia kayak gitu. Jadi ya silakan Sobat Joy sudah lihat dan dengar penjelasan dokter, bisa disimpulkan sendiri sih harusnya ya. Dok, saya mau tanya lagi, kalau dengan dokter boleh nggak nanti kalau dibandingkan dengan alat scaler yang ada di klinik gigi Joy Dental, nah itu perbedaannya seperti apa sih? Itu perbedaan pertama yang udah dokter lihat dari awal kan dari tipnya ya, kualitas tipnya. Jadi seperti yang paling atas ini. Iya, ini namanya tip ya Sobat Joy, yang ujung runcing ini. Kenapa ya? Dia itu beda sih. Nanti kita bisa lihat lah bedanya. Dia lebih kusam. Jadi makanya saya takutkan ini alatnya gimana gitu, cukup steril nggak kayak gitu. Meskipun di ujungnya sih runcing, tapi kan kalau runcing bisa diasah ya sebenarnya. Nah, yang dipertanyakan adalah bahan utamanya dan proses pembuatannya ini. Pertama itu dulu, kemudian dibandingkan dari alat scaler yang ada di klinik juga powernya beda Mbak. Powernya beda ya? Powernya beda, ini ya vibrasi gitu ya. Kalau di alat yang ada, scaler yang ada di klinik itu benar-benar gelombang ya, lumayan kencang. Mungkin kalau Sobat Joy udah pernah sekarang kan bunyinya sampai nyit
itu banget, Iya, yaitu betul. efek dari gelombang ultrasoniknya itu. Oke. Nah, jadi dari getarannya juga beda. Ketiga juga Getaran yang dia yang paling tinggi tadi, Paling level tinggi. 5 itu juga masih beda jauh ya? masih beda jauh, karena dari 1 ke 5 pun nggak terlalu banyak perubahan sih sebenarnya. Iya. Sementara kalau di scaler kita itu range-nya sangat besar, dan yang kecil aja sebenarnya udah bisa melepaskan karang gigi gitu. Oke, itu bedanya ya. Ya, ada lagi ya tadi nggak keluar air dia, nggak ada Iya. airnya. Jadi gimana nanti akan terlalu panas, si sakit, kayak gitu yang kita khawatirkan. Iya, benar juga ya dok ya. Ya, Berarti kesimpulannya kalau memang masih ada nih ya masyarakat di luar sana yang menggunakan alat scaler elektrik ini untuk membersihkan karang gigi di rumah, sebenarnya aman atau enggak dok? nah karena tadi ya ada banyak faktor. Satu, ini tidak ada yang mensertifikasi organisasi yang jelas ya, nggak ada sertifikasinya. Kedua, bedanya juga sama klinik itu kan kita proses sterilnya benar-benar ketat ya, Iya. ada standarnya semuanya ya. Betul. Ini kita nggak tahu. Jadi kalau aman atau enggak, ya dokter bisa bilang tidak aman. Jadi cukup beresiko, Sobat Joy, kalau misalnya pakai ini tidak dalam pengawasan dokter apalagi ya, dan kita tidak tahu ini yang akan bertanggung jawab kalau kenapa-kenapa kan nggak jelas, yang menaungi, nggak ada organisasi yang melindungi juga. Oke Sobat Joy, jadi kalau Sobat Joy mau membersihkan karang gigi secara aman dan juga bersih efektif gitu ya dalam pembersihannya, dianjurkan untuk datangnya ke dokter gigi, betul ya dok ya? Betul sekali, harus ke dokter gigi. Nah kemudian untuk scaling sendiri atau pembersihan karang gigi itu wajib untuk pembersihannya dilakukan 6 bulan sekali minimal, betul ya dok ya? Ya, disarankan begitu karena dalam 6 bulan memang sudah mulai ketumpuk nih karang giginya Sobat Joy. Oke, nah buat teman-teman atau Sobat Joy yang mau melakukan pembersihan karang gigi, yuk datang aja ke klinik gigi Joy Dental terdekat dari kota kamu ya. Jangan lupa reservasi dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.